Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman, sobat kampus ungu semua. Di sini saya Adityas Anggoro akan memandu acara pada sore hari ini, yaitu Promah atau Prolog Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Ya, saya juga dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa angkatan tahun 2018. Ya, tapi di prolog mahasiswa sore hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani dengan beliau. Ya, saya di sini sebagai moderator dan beliau yang akan menemani saya adalah beliau lahir di Kabupaten Semarang 8 Juni 2020. 2000, sorry. Dan sekarang beliau juga seorang mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa dan angkatan 2018. Jadi satu angkatan sama saya, satu kelas juga sama saya. Dan beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua HIMA atau Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Beliau adalah Rizky Budi Prasetya. Mas Rizky Budi Prasetya. Mas Rizky, gimana Mas Rizky? Udah banyak sekali ya. Kita tunggu dulu Mas Rizky Budi Prasetya untuk bisa hadir dan bersama kita di sore hari ini, Ketua Hima PSG. Sebentar. Coba kita tambahkan lagi. Saya sapa dulu ya di sore hari ini. Ya, ternyata juga ada Bapak Eko Raharjo. Selamat sore Bapak. Ya, kita menunggu koneksi dulu dari Mas Rizky Budi ya. Ketua Hima Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya prolog mahasiswa atau proma ini sebenarnya ditujukan juga untuk Camaba UNES juga, Camaba FBS terutama, karena untuk prolog mahasiswa ini memang sasarannya juga salah satunya mereka, seperti itu. Coba kita coba lagi dengan Mas Rizky. Iya, Alhamdulillah Mas Rizky. Selamat sore Mas Rizky Budi. Sore Mas Adit. Iya. Ini Tadi suaranya sinyal gimana? suaranya kedengeran. Kedengeran. Oke, oke. Oke. Gimana nih Mas, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Tadi ada sedikit kendala sinyal mungkin ya. Eh, Oke. Mas Rizky Budi ini sekarang
menjabat sebagai Ketua Hima Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa tahun 2020. Dan untuk pada sore hari ini, dalam acara promah atau prolog mahasiswa ini, Mas Rizky Budi berkenan ya untuk menjadi narasumber atau mungkin bisa menemani saya bincang-bincang di sore hari ini. Gitu. Sambil Ya, menunggu buka puasa ya, Mas. Oke, sebenarnya prolog ini juga udah ada banyak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari beberapa sender ya, kirim di Instagram FBS UNES. Ada juga yang secara personal itu menanyakan langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. Langsung aja gimana Mas? Atau mungkin ada kata-kata dulu deh untuk bisa memantik acara pro pada sore hari ini. ya, untuk semua penonton acara Proma, saya ucapkan selamat sore. Semoga Ya, sehat semua. amin. Semua itu Saya aja, udah dulu langsung masuk langsung ya. aja. Oke, untuk yang pertama nih, ada yang nanya, apa saja sih Kak struktur yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa dan fungsinya? Apa aja? Ya. Terkait pertanyaan itu, di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa itu kan ada struktur organisasi gitu ya. Struktur Ya, kelompoknya. Nah, pimpinan tertinggi di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa itu adalah ketua jurusan. Ketua jurusan atau kajur itu orang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan akademik di dalam ya, jurusan. Kajur itu dibantu oleh sekretaris jurusan, kepala laboratorium, dan kaprodi atau ketua prodi. Sekretaris jurusan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan akademik, juga kegiatan administrasi, juga tentang sekretariatan. Sekjur juga adalah orang yang menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan. Kemudian, kepala laboratorium, dia bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada pada laboratorium. Di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa sendiri, ada 3 laboratorium. Yang pertama laboratorium karawitan, kemudian hmm, laboratorium multimedia, dan ketiga adalah perpustakaan. Kepala laboratorium juga bertugas untuk menyusun jadwal kegiatan akademik yang menggunakan laboratorium. Kemudian yang terakhir adalah kepala prodi. Kapolri bertanggung jawab atas peningkatan mutu akademik yang ada pada prodi masing-masing. Di jurusan kan ada 2 prodi, prodi ya, sastra, prodi pendidikan. Nah, Kaprodi ini bertugas untuk meningkatkan mutu akademik agar mendapat akreditasi A. Untuk prodi sastra Jawa kan sudah mendapat akreditasi A pada tahun 2019 kemarin dengan ya. untuk pendidikan pada tahun 2017. Begitu, Mas. Oke, jadi itu adalah struktur dan juga fungsinya dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa sendiri. Ya. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kuliah di BSJ atau Bahasa dan Sastra Jawa yang dipelajari apa saja? Kalau sinden atau wayang diajarin nggak, Kak? Tuh, bisa. Sayang, ya kalau di jurusan bahasa Jawa kan itu banyak sekali yang kita pelajari. Ya. Pada dasarnya kita akan mempelajari tentang ilmu bahasa, kemudian keterampilan berbahasa, Mm-mm. kita diberi soft skill atau kemampuan sesuai dengan bakat kita, ya mungkin itu. Ya, oke. Kemudian masih banyak lagi. Kalau terkait sinden atau wayang itu kan juga ada di dalam mata kuliah, ada mata kuliah tembang mocopat Ya. tembang. Nah, kita di situ diajari
tentang berbagai macam mocopap, mulai yang ada 11 macam itu. Nah, Hmm. di situ kan kita diajari. Nah, di jurusan juga ada suatu komunitas yang eh, tentang bidang demikian. Juga Kayak di UKM gitu. UKM itu. Di FBS kan Iya. ada UKM dengan Jawa. Jadi juga Iya. Anda yang memiliki bakat atau minat tentang kesenian Jawa, baik itu tentang olah vokal, olah seni musik, yaitu karawitan, juga tari, Anda bisa didukung dengan mengikuti UKM-UKM tersebut. Iya, benar sekali. Ya, jadi mungkin kayak Sinden tuh ada UKM Panem Bromo ya. UKM Pandang Iya, Bromo. iya Kayaknya gitu-gitu. pernah. Iya, Mas. Oke, yang selanjutnya, Kak, ada mata kuliah tari nggak? Tuh ditanya lagi. Ada mata kuliah tari nggak untuk mahasiswa bahasa dan sastra Jawa? Kalau mata kuliah tari hingga saat ini tidak ada di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Tentang mata kuliah tentang kesenian atau tentang Ya. keterampilan itu hanya karawitan, kemudian olah vokal, juga tentang seni peran. Tapi kalau tentang tari tidak ada. Sebelumnya kak, Mungkin mungkin nanti bisa ikut itu ya, bisa ikut UKM tari karena di kesenian UKM kesenian Jawa juga ada UKM tari ya. ya benar. Iya. Sebelumnya kan kayaknya pernah beredar isu kalau bisa mengambil mata kuliah lintas jurusan gitu kan. Oh iya, itu benar sekali. Tapi kan kalau sampai sekarang belum ada ya mungkin beberapa waktu ke depan kalau Sebentar. Bisa dijawab lagi, Mas? ya tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di Mm. jurusan itu kan tidak ada mata kuliah tari. Kalau mata kuliah tentang keterampilan atau kesenian itu hanya ada karawitan, kemudian kembang juga seni peran gitu mas. Oke. Jadi untuk mungkin yang mau belajar tari, mungkin kalau dia mahasiswa bahasa dan sastra Jawa mungkin bisa ikut UKM tadi ya. Iya benar. Gitu, UKM kesenian Jawa. Oke, yang selanjutnya nih, eh saya dari Sunda, tapi pengen di bahasa Jawa Kak, bisa nggak ya? Gimana nih Mas Rizky Budi? Ya, Ada yang bisa, tanya di Sunda. bisa lah. Kalau untuk masuk ke jurusan bahasa dan sastra Jawa itu dari kalangan manapun bisa. Iya. Itu yang kita sendiri alami kan. Tidak sedikit mahasiswa bahasa Jawa yang belum bisa bahasa Jawa. Nah, itu dari daerah pinggiran perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat kan, di Hmm, situ rata-rata bahasanya campuran bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, itu kan oke. terkait bahasa Jawa kurang lancar. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum, yang sama sekali belum bisa bahasa Jawa, saya sarankan untuk mengambil prodi sastra Jawa. Karena kalau mengambil prodi pendidikan itu kan kita lebih ditekankan untuk menjadi seorang pengajar. Nah, Iya. padahal kita sendiri belum begitu paham, belum begitu mengetahui tentang bahasa Jawa. Nah, kalau Iya. di jurusan prodi sastra itu kan tidak begitu ditekankan untuk bisa untuk menguasai seluruh hal tentang bahasa Jawa. Jadi saran saya begitu. Kalau ingin masuk ke jurusan bahasa dan sastra Jawa. Ada juga ya beberapa teman kita ya Mas. Di jurusan juga ada yang memang dia mungkin dari Cirebon, dari beberapa perbatasan ya. Juga ada Iya, yang bisa mengambil benar. bahasa Jawa seperti itu. Jadi nggak usah Tapi takut kalau ya. ya kalau memang benar-benar ingin mengambil ya silakan. Pada akhirnya kan nanti lama kelamaan dengan apa pergaulan pergaulan dengan teman-teman yang sebagian besar atau bahkan semuanya adalah orang yang menggunakan bahasa Jawa pasti lama kelamaan bisa sendiri Iya, mempelajari dalam mata kuliah juga mempelajari
dengan kegiatan bersama teman-teman gitu. Oke. Oh iya, untuk teman-teman semua yang udah bergabung di live Instagram ini bisa mungkin ngirim-ngirim pertanyaan juga di kolom komentar ya. Nanti juga bisa saya bacakan gitu. Ini ada pertanyaan dari Dinano_BT. Kak, bedanya pendidikan bahasa dan sastra Jawa sama sastra Jawa apa sih Kak? Oh, jadi bedanya dua prodi di jurusan bahasa Jawa. Coba Mas Rizky. Bedanya kan sudah jelas dari namanya pendidikan bahasa dan sastra Jawa dan prodi Sastra sastra Jawa. Jawa. Kalau program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa itu kan nantinya prospeknya untuk menjadi guru bahasa Jawa di Ya, SMA maupun SMP gitu kan. Kalau prodi sastra Jawa prospeknya tidak untuk menjadi guru tapi mungkin bisa ke arah sastrawan, peneliti bahasa atau tenaga ahli di balai bahasa begitu. ya, Tentang mata kuliah, tentang perkuliahan pun juga berbeda. Eh, kita kalau pendidikan bahasa Jawa dalam setiap perkuliahan mungkin ditekankan untuk bagaimana caranya agar baik dalam bisa menjadi guru. Kalau ya. sastra Jawa ini seperti itu. Juga prodi pendidikan kan nanti pada semester 6 ada PPL yaitu praktik di praktik mengajar langsung di sekolah. Tapi Ya. sepertinya mulai Untuk angkatan kurikulum baru ini ya. kurikulum saat ini tidak ada PPL. Ya, Kalau untuk sastra kan PKL ya. ke tempat-tempat apa di sekitar UNES seperti menjadi penyiar radio begitu contohnya. Oke. Sebenarnya juga di perbedaannya dari pendidikan bahasa dan sastra Jawa sama prodi sastra Jawa itu juga terletak dari beberapa mata kuliah ya Mas ya. Ya, mata kuliah juga berbeda. Karena Ya, mungkin ya, yang pendidikan kan mungkin ada beberapa mata kuliah yang di jalur pendidikan gitu loh, untuk mata kuliah umum dan mata kuliah di jurusan gitu kayak mata kuliah manajemen pendidikan, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, terus mata kuliah bimbingan konseling. Itu juga kan ditujukan hanya untuk yang program studi pendidikan gitu ya Mas ya. Ya, apa lagi Mas bedanya? ya. Kalau terkait mata kuliah sebenarnya tidak terlalu berbeda. Kalau Ya. ya hampir sama masih cuma yang membedakan tentang mata kuliah yang mengarah kepada guru itu tadi. Mm-mm. Seperti yang disebutkan Mas Adi tadi, seperti metodologi pendidikan, kemudian apa strategi pembelajaran di sastra kan tidak diajarkan mestinya. Jadi Ya. hanya pada Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi bisa ya disampaikan di kolom komentar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. ya, ya. Kak, biasanya apa sih dasar pada milih bahasa dan sastra Jawa? Kan nggak terlalu terpakai menurutku ini ya, menurut si penanya ya. Apa bagaimana? Nih, berarti kenapa sih gitu loh? Karena kenapa sih Mas Rizky juga milih bahasa Jawa gitu sebagai mata apa program studi atau jurusan yang dipilih saat kuliah gitu. Oh iya, terkait mengapa kok kita milih jurusan bahasa Jawa ya? Mungkin Hmm, sebagian besar ada yang karena ingin melestarikan bahasa Jawa, mungkin juga ya, ingin uri-uri lah. Itu juga bisa jadi karena seperti yang kita ketahui masyarakat Jawa sendiri kan sepertinya mulai meninggalkan bahasa Jawa. Saya ya, melihat di sekitar saya ada apa pasangan muda yang lebih memilih mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya. hmm, Padahal ketika sudah mulai memasuki bangku sekolahan, si anak itu kan pasti akan diajari bahasa Indonesia. Jadi ngapain itu?
sejak kecil diajarin bahasa Indonesia, lebih baik tetap menggunakan bahasa Jawa. Kan pada akhirnya dia juga bisa belajar sendiri. Tuh. Ya. Kemudian eh, alasan memilih kan kita juga berharap ikut mengembangkan eh, perkembangan bahasa dan sastra Jawa gitu. Jadi ini kan eh, bahasa Jawa dan sastra kurang begitu terekspos di media. Benar Sedikit sekali sekali. media-media yang eh, mewartakan atau menyiarkan itu menggunakan bahasa bahasa Jawa. Ya. Eh, tapi kalau kita mencari referensi atau buku-buku yang menggunakan bahasa Jawa, pasti sulit kan Ya, benar sekali. ketika mencari referensi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, eh, dengan alasan inilah mungkin kita bisa mengambil jurusan bahasa Jawa. Kalau saya pribadi, sebenarnya saya itu dulu mengambil jurusan bahasa Indonesia sastra Jawa, Ya, tidak begitu mengarah ke bahasa Indonesia pendidik. karena Oh ya. karena saya sendiri kan bukan berasal dari kalangan sastrawan, kalangan bahasa, kalangan budayawan atau kalangan seniman gitu. Hmm. Dulu saya mengambil jurusan di sini karena uh, atas dasar uh, minat dalam hal senian itu kan. Yaitu karawi. Oke. Ya karena hanya alasan itu kemudian saya mengambil jurusan bahasa sastra. Hmm. Oke, jadi mungkin perlu diketahui juga bahwa di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNES ini juga kan ada tadi lab kawitan ya. Juga teman-teman semua bisa belajar tentang kerawitan, seperti tentang gamelan dan sebagainya. Seperti itu. Ini ada yang nanya lagi dari Dinano underscore BT lagi ya. Kak, apakah kalau kita di kampus atau saat sedang kuliah itu harus berbahasa Jawa terus nggak sih? Gimana nih? Kalau berkegiatan di kampus mungkin pas, pas kuliah atau pas sedang kegiatan bersama teman-teman Iya. ya nggak harus menggunakan bahasa Jawa, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kan kita sebagai mahasiswa bahasa Jawa, alangkah lebih baiknya jika kehidupan sehari-hari di kampus itu juga menggunakan bahasa Jawa. Melatih Hal seperti itu ya, Mas. untuk melatih juga. Karena kalau yang mengambil pendidikan, besok kan ketika menjadi guru, kita Iya. kita kurang begitu apa fasih istilahnya dalam harus bahasa kan Hmm, kurang baik di pandangan siswanya. iya. Mungkin bisa memunculkan stigma lah. Gurunya aja seperti itu kok harus menuntut kami siswa untuk menjadi baik begitu. Sip, sip. Ada lagi yang tanya, apa saja mata kuliah lah ini dari MND underscore FDR. FBS apa FBR? Apa saja mata kuliah lain yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Kak? Maksudnya mata kuliah lain bagi Oh yang mungkin apa ya? Kayak kalau kita tuh ada dapat itu ya, apa mata kuliah bahasa Inggris. ya ya di Mungkin ya. di jurusan kan di UNES itu mata kuliah dibagi menjadi mata kuliah wajib juga mata Mm-mm. kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu ada yang wajib dari tingkat univ, tingkat fakultas, tingkat jurusan, dan tingkat prodi. Ya. Kalau tingkat univ mungkin seperti MKU, MKU, seperti contohnya pendidikan Pancasila, pendidikan agama, kemudian psikologi pendidikan, dan lain sebagainya. Mm-mm. Kalau tingkat fakultas dan jurusan juga ada lagi. Saya ambil contoh seperti apa, mata kuliah bahasa Inggris itu. Jadi ketika kita kuliah bahasa Jawa tidak hanya mempelajari tentang bahasa dan sastra Jawa, tapi juga mempelajari tentang hal tersebut. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, tapi dari yang udah ngirim di itu ya, di eman. Ben, eh, prospek kerja selain menjadi guru bahasa Jawa apa aja sih, Kak? Nih, prospek kerja, Mas. Sangat itu sekali ya.
Bagus Begitu. pertanyaan. Kalau prodi pendidikan kan kita mengambil prodi pendidikan Ya, dengan harapan nantinya bisa menjadi guru, tapi tidak hanya itu saja. Seperti yang diajarkan dalam mata kuliah, kita kan mempelajari banyak sekali ya mata kuliah, berbagai macam ilmu, seperti ilmu ya, bahasa, seperti eh, kesenian, seperti sastra juga. Kita diajari tentang kepenulisan, tentang kesenian, dan lain sebagainya. Jadi untuk prospek tidak hanya menjadi guru, kita bisa menjadi misal Pranata Cara, Pranata Joro, atau MC ya, di acara pernikahan. Kemudian kita bisa menjadi wartawan, jurnalis, sastrawan, penulis buku, penulis naskah, dan lain sebagainya. Kalau untuk prodi sastra, kan dalam kuliah kita dididik untuk menguasai tentang linguistik, kemudian sastra, dan filologi. Jadi dari ilmu yang dipelajari tersebut, kita ya. diharapkan untuk eh, contohnya menjadi peneliti atau tenaga ahli di eh, pusat bahasa atau balai bahasa. Seperti itu. Ya. Contoh saja Mas Adit nih ya, meskipun belum Wah, lulus sudah menjadi awal presenter di suatu TV lokal ya. oh, Benar kan? jangan sebut merek Mas, gak ada sponsor di Ya, sini. sebagai contoh saja Oh Mas iya Adit iya iya. lulus tapi sudah bisa nyambi kerja istilah itu. Ah, iya samben ya. Belum lagi kalau nanti sudah lulus itu. Amin amin. Semoga Mas Rizky juga lulus mendapatkan yang terbaik lah yang dipilih nantinya. Oke, yang selanjutnya untuk sastra Jawa itu kuliahnya gimana ya Kak? Ini dari DM Instagram lagi nih. Maksudnya gimana ya pertanyaan? Tapi ini untuk sastra Jawa itu kuliahnya gimana ya Kak? Gimana Mas? Ya, kuliah saya jawab secara umum mungkin ya. Iya, Di di jurusan bahasa dan sas- sastra Jawa itu kan ya. Terutama sebelum prodi yang sastra Jawa ini ya, ditanyakannya. di prodi ini kan kita dididik untuk seperti yang saya ucapkan tadi, dididik untuk menguasai bidang linguistik, bidang sastra, dan juga filologi. Nah, nantinya dengan menguasai hal tersebut, kita diharapkan untuk bisa menjadi peneliti, eh, pengajar maupun tenaga ahli di berbagai instansi yang berhubungan dengan kebahasaan. Gitu. Ya. Seperti balai Di, bahasa, terus ya seperti pengembangan bahasa juga ya. ya, dalam mata kuliah kita mungkin terkait sistem ya. Sebelum kita kuliah kan ada registrasi dahulu, Ya, yaitu registrasi administratif dan akademik. Administratif itu seperti melakukan pembayaran UKT. Kemudian kalau akademik melakukan pengisian mata kuliah. Eh, ya. Kalau di sini kan kuliah itu menggunakan sistem kredit semester Untuk atau ANS ya. SKS, juga satuan kredit semester. Jadi dalam satu semester kita dibebani SKS jumlah 22. Kalau di sini di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa setiap semester Ya. mahasiswa dibebani 22 SKS. Karena untuk bisa lulus di sini kita harus menyelesaikan sejumlah 148. Benar ya? Ya, ya 140. benar sekali. Jadi dalam satu semester kita belajar sebanyak 22 SKS. Eh, itu kurang lebih 11 mata kuliah. 11 mata Ya. kuliah itu eh, mungkin dua atau tiga itu mata kuliah umum dan sisanya mata kuliah jurusan dan prodi. Eh, Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Jadi itu mungkin dari hampir keseluruhan ya, hampir sama ya semua jurusan di UNES juga seperti itu ya Mas, bisa sebagai pengetahuan juga. Ada yang eh Kak di BSC ada materi tentang waton nggak? Apa? Ulangi. Weton Mas. Kalau tentang weton mungkin tidak begitu
Jawa mendalam, tapi kan dalam mata kuliah Ya, dosen itu sedikit sedikit menyinggung tentang hal tersebut gitu. Tapi kalau ya. mata kuliah tidak ada, Weton tuh kayak itu ya Mas, Pon Wage kayak pasaran Jawa gitu ya. yang seperti itu yang dimaksud. Ya, Mas jurusan bahasa dan sastra Jawa katanya galak enggak? Semuanya baik, nggak ada yang galak Ya, ya di jurusan. baik-baik. Pakaian Di dan jurusan bahasa Jawa semuanya baik-baik semua. Matematika 54. Kak serius nanya, di bahasa Jawa ada yang bukan orang Jawa nggak yang belajar? Kayak tadi Cirebon ya teman kita ada yang orang Cirebon ya Mas. salah satu teman kami Hmm, itu tidak berasal dari Jawa tapi dari Jawa Cirebon ya. Barat. Memang Pulau Jawa tapi kan Ya, kesehariannya dia kan gitu. ya. Banyak ada dari Cynthia Tambunan 01. Banyak nggak lulusan FBS Jawa ini juga ada yang memberi private untuk belajar bahasa dan budaya Jawa? Ya mungkin kalau ini saya kurang begitu memperhatikan, Ya, tapi ada juga kok. Seperti ada lulusan bahasa dan lulusan jurusan sini yang membuka semisal kursus hmm, pelatihan karya sastra, kemudian ya, seperti pelatihan-pelatihan begitu loh mas, tentang hmm. budaya dan bahasa Jawa. Entah itu Tapi juga dalam segi eh, sakarawit. ya sepengetahuan saya itu juga ada beberapa mahasiswa yang belum lulus ya, mahasiswa yang belum lulus dan mereka juga nyambi les privat untuk anak-anak sekolah dasar, anak-anak SMP, SMA gitu untuk membantu mengerjakan tugas bahasa Jawa dan semacamnya gitu. Jadi ada sih beberapa yang saya kenal juga gitu loh Mas. Mungkin seperti itu gitu. Ini dari Afifah underscore AF. Afifah underscore AF. Kak gimana ya tugas-tugas di Prodi apa nih di tugas-tugas di Prodi Bahasa Jawa apa bakal menyibukkan banget nggak Kak? Apa ngampusnya bisa sampai malam? Nah ini pertanyaan bagus. Ngampusnya sampai malam nggak ini? Eh, tentang tugas-tugas itu kan relatif ya. Ya Terkadang ada beberapa dosen yang setiap pertemuan mengasih tugas, ada yang hanya beberapa pertemuan kosong. atau eh, mungkin sedikit-sedikit jarang sekali mengasih tugas. Kalau Iya. tentang tugas ini kan tergantung masing-masing ya. Eh, kalau kita mampu memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas tersebut, tidak Ya. mungkin hingga apa melantur-lantur hingga menghabiskan banyak waktu begitu. Kalau Ya. jarang sih yang seperti itu. Hmm. Selama So, kita bisa Kak, FBS tuh juga disebut sering disebut dengan kampus tidak tidur tanpa tidur gitu ya Mas. ya mungkin Benar kan? eh, Iya. Terus kan eh ya lanjut ada mas. lagi ada lagi kita ke ini dulu lagi ya ke pertanyaan dari Sander-Sander lagi nih. Yang udah ditanyain di open question beberapa waktu lalu. Kak, buku yang wajib dimiliki untuk jurusan bahasa Jawa apa ya, Kak? Apa cuma pepak Jawa atau gimana? Terus sastra Jawa bukunya novel Jawa juga enggak? Ini pertanyaan. Gimana nih? Bukunya yang wajib dimiliki. Apa cuma pepak tok, pepak bahasa Jawa? Sebelum masuk ke kuliah bahasa Jawa mungkin bisa disiapkan dulu beberapa buku-buku. Iya, Kalau umum lah tiap siswa di SMP SMA sudah setidaknya sudah punya itu. Nah kalau untuk di jurusan PSG iya, mungkin kan tentang kamus bahasa Jawa itu bau sastro itu bisa iya, bisa dibeli di lewat online juga bisa. Kemudian pada semester awal itu kan
kita belajar tentang ilmu bahasa yaitu linguistik. Nah, itu juga Iya, disiapkan buku siapkan. linguistik. Kemudian Kita juga, mungkin karya karya sastra seperti novel, antologi guru dan lain-lain itu juga nggak apa-apa disiapkan karena nantinya juga diperlukan buku-buku tersebut. ya. Kita juga di semester satu ya, Mas. Di semester satu itu kita sudah eh, disuguhkan atau kita juga sudah harus membaca novel berbahasa Jawa, yaitu kayak novel Serat Rianto, Ngulandoro, masih ingat ya? Ya, ya. Itu juga salah satu novel-novel yang kita pelajari di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Gitu. Oh ya, disiapkan lagi tentang buku bacaan tentang yang menggunakan aksara Jawa karena Oh iya, banyak benar sekali. disiapkan Ya. dulu. Untuk belajar juga ya tentang aksara-aksara Jawa gitu ya. Sudah belajar di SMP atau SMA tapi Ya. saat masuk kuliah kadang sudah lupa itu nah lagi dari sekarang. Ya. Oke, kita lanjut ke kolom komentar lagi nih. Dari Cynthia Tambunan 01 lagi. Kalau lulusan FBS Jawa, ini apakah kemungkinan lapangan pekerjaannya hanya terbatas di daerah Jawa ya? Gimana nih, Mas? Hmm, mungkin ya tidak hanya begitu kan orang Jawa kan tidak hanya semuanya tinggal di Jawa ya. Ada yang Mm-mm. tersebar di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, di luar pulau Sumatera, Ya, Sumatera yang kan orang Jawa banyak juga yang migrasi ke daerah-daerah luar Jawa itu lah. iya, Jadi kita mencari lapangan kerja di tempat-tempat tersebut. iya benar. Di Jakarta juga banyak kok lapangan kerja yang diambil dari lulusan lulusan bahasa Jawa gitu. Iya. Dan mungkin nggak terpusat karena mungkin apa embel-embelnya Jawa, jadi mungkin nggak terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Jawa Timur atau cuma DIY gitu ya, Mas. Tapi juga bisa Benar. ke seluruh Indonesia gitu. Bahkan juga bisa keluar negeri. Seperti eh, mungkin kan kita lulusan bahasa dasar Jawa bisa saja kita dimintai bantuan untuk mengajar di univ luar negeri yang ingin mempelajari tentang Jawa itu sendiri. Iya. Saya dengar di Universitas Leiden Ya, Belanda ya, Mas. Itu ada kan sastra ya, Jawa. ya juga banyak univ di luar negeri yang Mm, ada prodi tentang Jawa gitu ya. Mungkin iya. ada kerjasama Oh yang iya, melibatkan orang Indonesia, orang Jawa. iya. Terus juga itu untuk yang sastra prodi, sastra Jawa itu kan juga sudah masuk dalam salah satu kelas internasional di UNES ya. Ya benar. Iya, itu coba Mas bisa diceritain. Eh, Bahasa Jawa itu kan saat sudah beberapa tahun ini termasuk dalam kelas internasional. Jadi Iya, artinya eh, yang bisa mengambil sastra Jawa yang bisa kuliah di situ tidak hanya orang berlatar belakang Jawa. Dan mata kuliahnya pun itu sudah berbahasa Inggris. iya, Hal pengajaran masih menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa begitu. Karena iya, hingga saat ini kan masih jarang eh, orang di luar Jawa yang mengambil prodi bahasa Jawa. Jadi kalau beberapa waktu ke depan sudah mulai banyak orang luar Jawa yang mengambil di prodi sastra Jawa mungkin bisa semakin berkembang lagi. iya. Saya juga pernah waktu itu melihat di jurusan bahasa Jawa ada beberapa orang asing ya, bule. Bule Ya, itu juga apa belajar berlatih gamelan, kerawitan, nembang gitu dan juga ada yang beberapa masuk dalam perkuliahan kita juga ya Mas waktu itu ya di ya. linguistik juga gitu sih. Oke, Ania, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi ya bisa ketik aja di kolom komentar, nanti bisa saya bacakan dan dijawab oleh Mas Rizky Budi dan juga bisa mungkin saya bantu.
Kita ke DM Instagram lagi. Ada yang udah tanya, Kak, ceritain dong suka duka. Nah ini, suka dukanya menjadi mahasiswa Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES. Suka dukanya. Juga juga ya. Secara pribadi ya, kalau suka mungkin kita kan bisa mempelajari tentang bahasa dan sastra Jawa lebih luas lagi. Iya, Jawa kan tidak hanya itu saja. Jawa itu iya, luas. Kita bisa mempelajarinya di saat kuliah, juga saat bersama teman-teman, kegiatan bersama teman-teman. iya. Di jurusan bahasa di jurusan BSc, eh, antar kita mahasiswa dan dosen itu tidak terlalu besar sekatnya kan. Kadang kan di kuliah mungkin eh, saya mahasiswa, beliau dosen, tapi ketika sudah di luar perkuliahan kita bisa bercanda Ngopi, bersama ngopi ngopi bareng ya kan Mas. ya, Sama Pak dosen-dosen. Ya. dan masih banyak lagi hal yang tentang suka. Kalau Nah, dukanya secara umum mahasiswa ya, mungkin iya, tugas, iya. kemudian kesibukan di apa di kampus gitu. Tapi kan kalau kembali lagi kalau kita bisa mengatur waktu kita nggak akan terbebani dengan tugas-tugas tersebut. Iya, benar banget sih. Kalau kalau dari saya sendiri mungkin sukanya tuh karena emang saya dari awal emang suka budaya Jawa, jadi kuliah di jurusan bahasa Jawa itu kayak eh ya saya senang di situ gitu loh. Saya bisa belajar di situ gitu sih. Kalau dukanya sama Mas, tugas kuliahnya. Oke, ini ada yang tanya lagi di eh, live kita pada sore hari ini dari underscore Virus Dava. Kak di jurusan bahasa Jawa diajarin ilmu spiritual enggak? Waduh, kayak kejauhan gitu. Katanya orang Jawa sakti-sakti. Ya, ini cukup nyeleneh sebenarnya. Nah ya, Saya baru jauh kan, saya kan bahasa dan sastra. Jadi pastinya terfokus tentang bahasa dan sastranya. Tapi kalau terkait ilmu-ilmu mungkin itu mungkin ya dipelajari di luar perkuliahan, nah, sama teman sendiri atau ya. komunitas atau gimana nggak tahu. Karena Tapi kalau mungkin dari kan jurusan bahasa ya mungkin yang banyak sekali dipelajari adalah mungkin dari segi bahasanya untuk bisa menjadi ahli bahasa gitu ya Mas. ya, kan ya sebenarnya banyak sekali yang dipelajari, tapi pada intinya kan kita terfokus pada jalur bahasa dan sastra Jawa. Iya, benar sekali. Oke, ada pertanyaan lagi dari Faisal Hasbi, PPAK 2020 online. Nah, Hmm. kita gini aja Mas, kita kan PPAK ya, menyangkut dengan PPAK. Kalau Ya, untuk di UNED tentang PPAK atau program pengenalan akademik dan kemahasiswaan, biasanya emang ya seperti biasa karena mungkin dari situasi pandemi yang saat ini masih dihadapi, belum ada eh, resminya ya mau online atau masa online ya Mas. Tapi belum tahu seperti apa, nanti lihat ke depannya aja. Nah, kalau di jurusan eh, bahasa dan sastra Jawa sendiri itu juga ada ospek atau pengenalan aja lah, namanya pengenalan akademik lagi, tapi namanya adalah WRM. Apa Mas WRM itu bisa dijelasin? Mungkin untuk masih jangan jangan spoiler sih, tapi sedikit aja lah. ya sedikit gambaran ya. Benar yang diucapkan Mas Adi tadi, yang diberitakan tadi. Kalau UNES itu kan ada program pengenalan akademik dan kuliah itu ya. Tingkat Ya, ini tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Kalau tingkat fakultas itu namanya PPAK. Ya. Terkait yang di tingkat jurusan itu disebut WRM atau Wahana Raketing Mungkin. Itu ya seakan seperti makrab, yaitu untuk menjalin keakraban antar mahasiswa baru juga oh dengan iya. mahasiswa yang lebih tua, yaitu kating-katingnya itu. Akan berupa seperti dosen-dosennya aja di kemudian pengenalan-pengenalan tentang semuanya yang dari jurusan Iya, ini. benar sekali. Terus ini ada yang tanya lagi nih Kak, di
mungkin untuk spoiler WRM udah dulu ya, biar mereka pada penasaran nih di jurusan bahasa Jawa itu WRM tuh apa sih WRM? Harus ikut ya. Dari Anis Khairunisa 59. Nih. Kak mau tanya kalau di bahasa Jawa mata kuliah yang menarik apa? Waduh, Banyak ya, sebenarnya Mas banyak, Budi. banyak. Sebenarnya terkait menarik itu kan tergantung perspektif masing-masing. Tiap Ya, orang pasti beda-beda. Saya memandang mata kuliah ini menarik, dengan belum tentu orang lain juga. ya. Kalau apa ya, mungkin yang menarik kalau menurut saya ya kearifan. Itu Hmm. kan kita dilatih tidak hanya tentang mengolah bagaimana cara terampil dalam hal hal karawitan, tapi kita juga dilatih untuk mengolah rasa, mengolah jiwa kita dalam apa, memainkan alat musik tersebut. Mungkin Ya. dari Mas sendiri apa? Oh, kalau dari saya mata kuliah yang menarik kalau saya apa ya? Mungkin tembang juga menarik. Terus mata kuliah yang eh, ada berhubungan dengan budaya Jawa kan ada budaya Jawa juga ya Mas. Ada juga penyiaran saya juga suka. Tapi itulah terus juga banyak mata kuliah linguistik juga ya tentang ilmu bahasa juga yang menarik-menarik. Tentunya semuanya menarik tapi mungkin dari segi personal beda-beda seperti itu. Nih buat kakak ini dari ptr.ap. Buat kakak dua-duanya kenapa milih bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya tadi ya. Tadi Waduh. dari jauh, Iya, dari Mas Rizky mungkin karena kesukaannya, kecintaannya dari segi kerawitan gitu ya. Karena di jurusan itu ada eh, mata kuliah kelautan juga, ada gamelan juga, laboratoriumnya juga. Jadi mungkin masih suka itu gitu. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir nih dari yang DM ya, yang DM Instagram. Ini pertanyaan yang terakhir. Eh, ini juga sebenarnya saya alami juga sih. Saya alami. Mungkin Mas Rizky nggak tahu ngalami juga apa enggak ya. Kak, gimana cara buat meyakinkan orang tua kalau aku masuk BSJ atau Bahasa Sastra Jawa karena orang tua nggak setuju. Hmm, Ini gimana? Karena yang membiayai ya mereka gitu. ya. Gimana nih? Ya, tentang hal ini ya, mungkin dari kita sendiri harus yakin dulu Ya, kalau ingin mengambil ini. Kemudian kalau orang tua itu tidak setuju atas dasar apa? Apa karena prospeknya yang mereka tidak yakin atau apa? Ya, maka dari itu kita pertama yakinkan dulu bahwa kalau ya, kalian mengambil jurusan di sini, prospeknya itu begini begini. Nantinya saya akan menjadi ini, di sini saya belajar tentang ini. Kemudian iya, apa? eh, Yakinkan mereka bahwa nantinya kalian bisa sukses dengan mengambil jalan ini. Itu. iya siap. Sebenarnya juga problem dari saya dulu emang orang tua agak sedikit nggak setuju ya karena kok jibuk bahasa Jawa nopo kan. Tapi menurut saya bahwa ya saya pengen di jalan atau di titik di mana saya suka gitu dengan itu gitu. Suka dengan itu dan saya jalani juga dengan enjoy, dengan enak. Jadi mungkin kedepannya ada jalan, dibukakan jalan gitu untuk rezekinya. Seperti itu. Ini ada yang tanya lagi nih dari kolom komentar live Instagram kita sore hari ini dari Deri.ds. Kak, dosen di bahasa Jawa baik-baik nggak? Baik-baik, baik-baik tentunya. Coba Mas Kalau Rizky Budi. ya dosen di jurusan itu ya pasti semua baik-baik. Kadang kan Iya, cara penyampaian masing-masing itu kan berbeda-beda. Nah, iya, mungkin dosen A mengajar dengan cara seperti ini kita suka. Kemudian dosen B cara seperti ini kita tidak suka. Padahal kan pada intinya mereka bertujuan untuk hal yang baik kepada kita iya, agar kita menjadi lebih baik lagi. Bisa memahami setiap
apa ilmu yang diajarkan gitu. Oke. Oh ya bisa mungkin Mas Rizky tahu berapa kayak kan ada yang mungkin dosen bidang linguistik, dosen bidang budayanya Jawa, dosen bidang pendidikan gitu juga ada ya Mas? Ya ada kan di sini itu kan memiliki klasifikasi Iya. tersendiri untuk pada bidang ilmu yang dikuasai. Mm. Mungkin yang dosen punya mengajar pada mata kuliah tentang linguistik, ilmu bahasa, kemudian hanya mengajar tentang kebudayaan Jawa. Juga Iya. ada yang hanya tentang apa jurnalistik, tentang kesenian gitu. Jadi Iya. semua terfokus pada mata kuliah tertentu, tidak disamaratakan semua dosen harus bisa mengajar semua mata kuliah gitu. Iya. Dan juga di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNES ini juga ada beberapa dosen ahli gitu ya yang didatangkan emang dia memiliki ahli di bidang apa terus didatangkan untuk menjadi dosen gitu ya Mas. Nah, Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari R Bagas SL. Kak, lingkungan belajar di jurusan Bahasa Jawa gimana? Nih lingkungan belajarnya di jurusan. di lingkungan. Ya menarik sih kan eh, saat waktu kuliah sehari itu kan kita bisa kuliah Ya. 3 sampai 4 mata kuliah gitu. Hmm. Kelima full sehari. Nah, Ya. satu mata kuliah atau 2 SKS itu biasanya menghabiskan waktu Oke. 2 jam. Oke. Nah, ini itu kan 100 100 menit ya, 100 menit itu Iya. setiap Dua SKS SKS. mata kuliah 100 menit. Nah, Ya. dalam, apa di dalam perkuliahannya ya menarik. Mungkin setiap dosen ada yang mengajar dengan cara berbicara dari awal perkuliahan sampai selesai, kemudian Nah. ada menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya gitu. Kalau Ya. sama kawan-kawan mahasiswa juga eh, dalam perkuliahan juga perkuliahan juga baik, kita dituntut untuk selalu aktif dalam perkuliahan gitu. Ya. Oke, ini ada yang tanya lagi. Maul underscore mepet sahur. Apa ini? Kak, kuliah sastra Jawa sama pendidikan bahasa Jawa bedanya apa? Udah dijawab ya tadi ya. Memang Tadi udah bedanya, ya sastra Jawa sama pendidikan mungkin nggak terlalu beda, tapi kalau di pendidikan emang fokus untuk mengajar juga. Ada mata kuliah tentang pendidikan, seperti itu. ya, tentang mata kuliah mungkin tidak banyak bedanya, tapi fokusnya itu berbeda. Fokusnya, ya, untuk jalur yang pengajar dan juga yang murni. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan dari Kayanti Dwi. Kak, semester depan masih ada festival gaul enggak? Ya, ada spoiler nanti ya, Mas. Mungkin Gimana yang nih, di enggak? festival apa ya? Festival ketoprak Nah, Galuh. Nah, itu. atau festival apa ya? Ya, setiap setiap Terus, setiap tahun ya, kan ada mata kuliah yang eh, ujian akhirnya berupa gelaran gitu ya. Kayak seperti ya, kalau kita kan ada mata kuliah drama Jawa tradisional. Itu ya, eh, ujian akhirnya setiap tahun yang sudah berjalan itu menggelar acara ketoprak semua rombel. ya, Kemudian juga mata kuliah Pranata Caro itu ujian akhirnya setiap tahun-tahun sebelumnya itu ada semacam pagelaran secara langsung seperti nikahan gitu loh. Nah ya, itu di sini sebutnya Unes Mantu ya, seperti dan itu. dan lain sebagainya. Kalau
kedepannya ada festival ketoprak gaul lagi apa tidak, tunggu saja. Ya, sebenarnya ada beberapa yang ikonik ya. Untuk ikonik UNES bahasa Jawa gitu. Kayak ada Festival Ketoprak Gaul, ada UNES Manto. Itu juga salah satu eh, ikoniknya UNES gitu ya, Mas ya. Program unggulan lah. Ya, program unggulan untuk bahasa Jawa juga gitu. Terus ada yang tanya lagi dari Arista underscore 08 Kak, apa ada mana nih? Kak, apa ada aturan-aturan tersendiri di Prodi BSJ? Aturan-aturan ini. Mungkin aturan tentang mahasiswa ya, mungkin secara umum lah. Kalau Ya, kita secara umum aja. kalau kita Berpakaian atau pakaian yang ada lain. pakaian dan tentang tata krama gitu lah. Kalau Ya, berpakaian ya dalam kampus saat perkuliahan kita sebaiknya berpakaian yang sopan, pakai sepatu, atasan berkerah begitu. Kan tentang apa tata perlakuan itu ya saat kita dalam kampus ya sebaiknya saling sapa antar sama mahasiswa kayak gitu dan ya, kenal juga seperti itu. Kemudian eh, sebaiknya tidak merokok di kampus gitu. ya. Ya, Sebenarnya juga di jurusan bahasa Jawa juga eh, karena etika juga penting ya Mas ya di sini ya. ya, Iya untuk kayak ada etika media sosial juga ya Mas untuk bisa menghubungi dosen atau mungkin ya, menghubungi kakak tingkat juga ada. menghubungi dosen kan setiap kan di gedung itu setiap beberapa tiap di lantai mungkin di gedung bahasa Jawa kan ada 3 lantai. Nah, Ya, itu ada beberapa tulisan-tulisan tentang bagaimana cara kita saat menghubungi dosen, sebaiknya seperti apa. Di iya, situ disebutkan beberapa aturan-aturan tentang eh, hal tersebut. iya benar sekali. Jadi ada kayak bannernya ya, banner gitu ya kayak. Ya bisa dibaca nanti di situ. Terus ada lagi pertanyaan dari underscore sri.ut. Kak, kuliah itu sehari berapa jam sih? Berapa mata kuliah juga? Eh, Gimana nih? kalau bahasa Jawa itu kan kuliahnya mengambil eh, diberi beban mata kuliah 22 SKS itu. Artinya ya kurang lebih 11 mata kuliah. Iya, Seminggu 11 mata kuliah. Tiap 2 SKS itu 100 menit. Jadi iya, sehari mungkin bisa satu, bisa dua atau berapapun maksimal 5 mata kuliah. Tergantung iya, pada jadwalannya gitu. iya. Bahkan kan di sini kuliah Senin sampai Jumat. Bisa juga salah satu hari itu kosong sama sekali nggak ada kegiatan. Hmm, pernah ya, Ada Mas? Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi ya ini. Oh ya, pertanyaannya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang kuliah-kuliah atau semacamnya bisa di kolom komentar. Saya pertanyaannya yang agak sedikit gimana ya? Ya ini ada pertanyaan yang mungkin udah ditanyakan sebelumnya ya. Terus untuk Mas Rizky Budi sendiri sih, untuk gimana kesan dan pesannya untuk mungkin beberapa calon mahasiswa baru bahasa Jawa ini yang akan bisa bergabung dengan kita, menjadi bagian kita ya. Gimana nih Mas pesan kesannya? kalau saya kan pesan saya ya kurang lebih seperti ada pertanyaan juga duga tadi ya. Ya, Kita kita belajar di sini bisa mengetahui tentang